Ntar dia horas. Gak boleh pindah berarti. Oh gitu. Terima kasih teman-teman media sudah hadir. Ada beberapa wajah-wajah familiar yang sudah sering kontak di grup. Hadir juga teman-teman dari Yale, Bu. Ada Dr. Citra. Oh, oke. Dan Cocok. Yeni. Jadi bapak-bapak, teman-teman media sekalian, hari ini ada dua topik yang akan kita sampaikan. Yang pertama ada di Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Yang kedua terkait dengan update informasi kondisi 9 orang hutan yang hasil repatriasi dari Malaysia. Nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Kepala Balai. Setelah itu nanti kita akan diskusi tanya jawab, apabila diperlukan nanti ada doorstop untuk teman-teman media TV, kami persilakan. Yang mau kita bagi bersama rekan-rekan pers. Yang pertama mungkin kami mau menyampaikan tentang kemitraan konservasi di Suaka Marga Satwa SM Karanggading Langkat Timur Laut. Saya bacakan aja ya, nanti kalau memang ada pertanyaan bisa. Dalam rangka penguatan fungsi kawasan Suaka Alam dan kawasan pelestarian alam serta konservasi keanekaragaman hayati, Balai Besar KSDA Sumatera Utara telah menjalin kerjasama kemitraan konservasi dengan beberapa kelompok tani hutan. Ini sesuai dengan acuan kita untuk kemitraan konservasi adalah P44 tahun 2017 serta Per Dirjen KSDAE nomor P6 tahun 2018 ini tentang juknis kemitraan konservasi. Kerjasama kemitraan konservasi yang dibangun pada dasarnya dalam rangka pemulihan ekosistem guna mengembalikan fungsi kawasan dan yang paling utama mungkin kita catat, kemitraan konservasi ini tidak mengubah, bahkan harus mempertahankan fungsi kawasan. Jadi yang tadinya terdegradasi kita pulihkan, yang memang sudah baik dipertahankan. Nah, sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2020, Balai Besar KSDA Sumatera Utara telah menjalin kerjasama kemitraan konservasi. Kita sudah tanda tangan perjanjian kerjasama dengan 9 kelompok tani hutan yang tersebar di beberapa kawasan konservasi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan upaya yang telah dilakukan serta hasil positif yang dicapai oleh beberapa kelompok tani hutan, khususnya di sini yang berada di kawasan konservasi SM Karanggading Langkat Timur Laut. Dari 5 PKS kemitraan konservasi, PKS perjanjian kerjasama ya, kemitraan konservasi dengan KTH dengan kelompok tani hutan atau KTH di kawasan SM Karanggading Langkat Timur Laut. Ini antara lain, yang pertama KTH Tumbuh Subur, yang kedua KTH Indah Bersama, yang ketiga KTH Gading Hijau, keempat KTH Mangrove Sejahtera, dan 5 KTH Harapan Indah. 3 diantaranya ini mereka sudah dapat manfaat, sudah panen. Tanaman-tanaman semusim sudah dipanen oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani tersebut. KTH Tumbuh Subur telah memulai kerjasama kemitraan dengan KSDA pada tahun 2017 dalam rangka pemulihan ekosistem. Luas areal kemitraannya 244 hektar di Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, ini Kabupaten Langkat. Telah melakukan upaya pemulihan ekosistem dengan menanam tanaman asli, baik tanaman kehutanan maupun tanaman produktif yang bermanfaat bagi masyarakat seperti pete, sirsak, jambu, mangga yang berdampingan selang-seling dengan tanaman kehutanan seperti nyamplung, mata buaya, bira-bira, ini jenis tanaman pantai ya, mangrove. Nah, di sela-selanya di lantai hutannya mereka melakukan budidaya tanaman palawija, tanaman-tanaman semusim seperti cabai, terong, sayuran, semangka.
Saat ini masyarakat yang tergabung dalam KTH Tumbuh Subur sudah dapat merasakan hasil dari kemitraan konservasi berupa panen buah-buahan. Ini teman-teman bisa lihat di situ. Jadi sudah ada hasilnya lah, karena memang sudah 2017 yang lalu dimulai. Kemudian kelompok tani hutan Indah Bersama mulai kerjasama kemitraan dalam rangka pemulihan ekosistem tetap. Ini kita mulai tahun 2019. Luas areal kemitraannya 207 hektar dan memang ini di blok rehabilitasi ya. Ini berada di Desa Sukamaju, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Secara bertahap masyarakat mengganti tanaman non kehutanan seperti kelapa sawit, jadi bertahap. Ya, tambak intensif ini hanya embang paret, jadi dia lebih ramah lingkungan dan fungsi kawasan masih bisa dipertahankan. Ini dengan budidaya tanaman asli juga jenis mangrove ya, penanaman. Melakukan penanaman jenis mangrove pada areal bekas tambak justru meningkatkan hasil budidaya perikanan. Pada akhir tahun 2020, kelompok tani hutan Gading Hijau telah mulai menuai hasil dan panen ikan bandeng sebanyak 600 kilo. Itu kita. Teman-teman bisa dilihat di situ ada dokumentasinya. Nah, ini kami mau menyampaikan, ini ada apa kepada rekan-rekan pers. Ini sebagai gambaran bahwa kemitraan konservasi yang dilakukan